Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan saya Estina Audia Sherin dengan NIM 0604032078 dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen konflik yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi. Adapun subbab materinya yang pertama yaitu pengertian manajemen konflik, yang kedua yaitu fungsi dan manfaat manajemen konflik, dan yang ketiga hubungan manajemen konflik dalam suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, subbab yang pertama mengenai pengertian manajemen konflik. Konflik merupakan hal yang kerap terjadi dalam suatu organisasi. Adanya kelompok-kelompok yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik seperti perbedaan keahlian dan komposisi dari kelompok, perbedaan tujuan antar anggota kelompok, dan terjadinya peran ganda atau ambiguitas dalam sebuah tanggung jawab, atau mungkin dikarenakan adanya sistem pemberian hadiah atau upah yang diberikan secara berbeda. Itu mungkin hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya suatu konflik. Kehadiran konflik dalam suatu organisasi juga tidak dapat dihindarkan, tetapi bisa diminimalisir. Penanganan konflik juga dapat dijadikan suatu indikator kesuksesan organisasi, karena pada kinerja yang dihasilkan secara komprehensif, baik kinerja dari aspek finansial, aspek manusia, aspek metode kerja, dan lingkungan yang kondusif. Nah, berbicara mengenai manajemen konflik terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama manajemen dan yang kedua yaitu konflik. Manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau pimpinan yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan atau organisasi. Kata manajemen selanjutnya adalah pengertian dari konflik. Konflik berasal dari kata konfliktum, yaitu saling bertumbukan atau segala sesuatu bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, kontradiksi, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi antagonistik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti percecokan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik juga berarti adanya oposisi atau perbedaan pendapat antara individu atau suatu kelompok. Menurut Hocker dan Wilmot, dalam buku Manajemen Konflik karya Sudarmanto, konflik merupakan suatu usaha yang diekspresikan antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung, serta merasa tujuan yang tidak sesuai, imbalan yang tidak sesuai, dan campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Jadi, manajemen konflik sendiri memiliki pengertian cara yang digunakan individu untuk menghadapi suatu pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Manajemen konflik sangat diperlukan dalam suatu organisasi, perusahaan, ataupun di suatu instansi. Manajemen konflik sendiri itu dapat membantu menemukan jalan tengah, alternatif untuk masalah apapun, dan implementasi gagasan yang berhasil. Halo, saya Nurul Lainnya, NIM 0604032092. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dan manfaat dari manajemen konflik itu sendiri. Nah, manajemen konflik itu sendiri selain berfungsi untuk bagaimana suatu organisasi mengelola konflik dengan baik, manajemen konflik juga memiliki beberapa fungsi, manfaat, dan tujuan. Yang pertama itu manfaat dan tujuan dari manajemen konflik itu sendiri. Yang pertama manfaatnya itu mencegah dan minimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi. Seperti contohnya jika ada konflik, maka manajemen konflik di situ dia berfungsi. Kemudian selain itu dengan adanya manajemen konflik juga akan membangun rasa saling menghormati sesama anggota dan dapat meningkatkan kreativitas anggota organisasi dalam memanfaatkan konflik yang terjadi untuk mengelola masalah dengan baik. Kemudian dengan meningkatkan kualitas keputusan berdasarkan berbagai informasi dan sudut pandang. Kemudian memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama dan kerjasama, menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik dengan baik, serta menghindari dari lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Nah, konflik juga manajemen konflik juga memiliki fungsi. Adapun fungsinya yaitu sebagai unsur penting dalam keberlanjutan sistem dari sebuah organisasi. Manajemen konflik dalam organisasi. Nah, pada hakikatnya konflik itu sendiri adalah perselisihan antara menang dan kalah, baik antara kelompok dan perorangan gitu. Nah, dengan kata lain, konflik juga dapat dikatakan suatu interaksi pertentangan antara kedua belah pihak. Lalu bagaimana manajemen konflik ini sendiri dalam suatu organisasi? Nah, dalam kehidupan organisasi, konflik itu dapat dibedakan menjadi 5 ya. Yang pertama konflik dalam diri individu, konflik antar individu dalam suatu organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Nah, bagaimanapun juga konflik ini sendiri merupakan suatu hal yang memakan pikiran, tenaga, dan sebagainya untuk menyelesaikannya ya. Kemudian hubungan antara manajemen konflik dan organisasi sendiri terdapat pada gambar berikut, teman-teman bisa lihat ya. Nah, bila
tingkat dari konflik itu terlalu rendah, maka prestasi organisasi juga akan mengalami stagnasi. Kemudian jika organisasi itu juga lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangannya atau perubahan lingkungan, maka akan semakin rendah juga gitu. Namun jika tingkat konfliknya terlalu tinggi juga, maka perpecahan juga akan membahayakan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Nah, sebagai manajer itu kita perlu untuk mencapai tingkat optimal atau meminimalisir atau tengah-tengah lah, yaitu tingkat fungsional konflik tertinggi di mana prestasi organisasi itu adalah pada tingkat maksimum. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai manajemen konflik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan ketika sesi diskusi di kelas. Terima kasih.